Ini adalah cengkeh. Tahu nggak? Cengkeh ini punya segudang manfaat loh. Gak percaya? Coba tanya ke mamamu. Cengkeh ini biasa digunakan untuk bahan bumbu makanan. Karena cengkeh ini mempunyai sifat untuk menetralisir aroma-aroma yang sangat menyengat. Contohnya makanan yang berbahan baku kambing, seperti gulai, semur, bahkan kari. Pokoknya, cengkeh ini bermanfaat untuk mengharumkan makananmu. Ternyata, selain untuk bumbu makanan, biasanya cengkeh ini juga dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal untuk sakit perut, batuk berdahak, bahkan diare. Makanya, dulu orang-orang Eropa itu sangat ngincer banget nih si cengkeh ini. Karena selain cengkeh ini banyak manfaatnya, ternyata di Eropa sana cengkeh ini adalah bahan baku yang sangat berharga dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Kayaknya lumayan deh kalau dijual ya. Bapak jadi mikir nih, gimana ya awal mula orang-orang barat bisa sampai ke Indonesia? Padahal banyak loh ya negara-negara lain yang juga mempunyai rempah-rempah. Kita simak saja yuk di video berikut ini. Enjoy! Halo, selamat datang di Historipedia. Sudah sejak zaman dahulu kala, sekitar abad ke-15 sampai ke-16, bangsa Eropa itu datang ke Nusantara. Tujuan awal mereka datang ke Nusantara bukan untuk menguasai Indonesia atau Nusantara, tetapi tujuan awalnya itu cuma untuk berdagang. Lah, kok berdagang? Emang apa yang mereka cari ke sini? Ternyata dulu itu mereka itu mencari rempah-rempah. Karena di Eropa sana rempah-rempah itu adalah bahan yang sangat memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga mereka datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah dan untuk dijual di pasar Eropa. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah. Tapi kenapa ya? Padahal dunia kan luas, tapi kok mereka bisa datang ke Indonesia ya? Di abad ke-15 ada satu kota yang dinamakan kota Konstantinopel. Kota ini merupakan pintu gerbang masuknya perdagangan dari Asia ke Eropa. Konstantinopel juga merupakan bagian dari kerajaan Romawi yang ada di Eropa sana. Namun, sayangnya di tahun 1453 Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Ottoman yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed III. Ketika Konstantinopel dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih atau Turki Ottoman, otomatis perdagangan antara Asia dengan Eropa itu terhambat karena pintu masuknya itu telah dikuasai oleh Turki Ottoman, sehingga orang-orang dari Eropa itu kebingungan bagaimana caranya memenuhi rempah-rempah di mereka. Hingga pada akhirnya rempah-rempah yang dijual di Eropa itu menjadi naik. Nah, akhirnya bangsa Eropa berusaha untuk mencari rempah-rempahnya sendiri. Yang biasanya bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah dari agen atau yang bisa kita kenal adalah pedagang perantara, sekarang mereka berusaha untuk mendapatkan si sumber rempah-rempahnya sendiri. Akhirnya mulailah ada upaya dari bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran. Bangsa yang melakukan pelayaran pertama kali adalah bangsa Portugis. Pelayaran ini sendiri bukan hanya sekedar upaya pencarian rempah-rempah, tapi ada juga upaya untuk pembuktian teori dari Galileo yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga mereka percaya kalau kita berlayar dari sini lurus terus itu akan balik lagi ke tempat asal.
Akibat dari munculnya pelayaran, akhirnya ditemukan pula suatu teknologi yang kita kenal dengan nama teknologi kompas. Kompas ini sangat berpengaruh terhadap pelayaran karena dengan ditemukannya kompas, mereka bisa melakukan pelayaran dengan sesuai arah. Bayangkan, kalau nggak ada kompas pada masa itu, orang-orang yang berlayar tersebut akan kebingungan. Bisa saja orang-orang tersebut nyasar kemana-mana. Tapi dengan adanya kompas, mereka akhirnya bisa mendarat di daratan-daratan dan sesuai dengan arah yang ditujukan oleh kompas. Dan pada akhirnya, orang-orang Portugis tersebut sampai di sebuah daratan yang dinamakan daratan India di tahun 1511 Masehi. Setelah dari India, sebulan yang selanjutnya mereka berlayar kembali hingga akhirnya sampai di Pulau Malaka. Malaka itu tetangga kita di daerah Malaysia sana. Lalu pasca dari Malaka mereka nyebrang lagi ke daerah Sumatera. Maka dengan sampainya di Sumatera ditemukanlah sebuah pulau atau sebuah kepulauan yang dinamakan Nusantara. Di Nusantara lah mereka mikir, wah ini daerah kok banyak banget rempah-rempahnya, kayaknya bisa jadi ladang cuan nih. Akhirnya mereka itu balik lagi ke daerahnya, ke Eropa sana. Sesampainya di Eropa, banyak bangsa-bangsa Eropa yang ikut untuk sampai ke Nusantara. Di antaranya ada Spanyol, Inggris, juga Belanda. Mereka datang ke Nusantara bukan hanya membawa semangat untuk mendapatkan rempah-rempah saja, melainkan mereka juga membawa semangat yang kita kenal dengan istilah semangat 3G atau 3G. Ingat, 3G itu bukan sinyal ya. Oke, lalu apa 3G itu? 3G kepanjangan dari Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya itu emas atau kekayaan, glory artinya kejayaan atau kemenangan, dan gospel artinya agama. Jadi selain kekayaan, kejayaan, juga ada upaya untuk menyebarkan agama di Nusantara. Nah, berkat hal tersebutlah akhirnya muncullah kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Nah, apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman. Sedangkan secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk menguasai suatu wilayah untuk mengambil alih sumber daya alam yang ada di sana. Itu kolonialisme. Dan kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki militer yang kuat. Selain kolonialisme, ada juga imperialisme. Untuk imperialisme itu berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Sedangkan secara istilah, imperialisme merupakan suatu sistem politik yang berupaya untuk menguasai suatu negara secara politis. Jadi, kita bisa bedakan nih antara kolonialisme dan imperialisme. Mereka ada perbedaan. Kalau kolonialisme itu hanya sebatas untuk menguasai sumber daya alamnya saja. Kalau imperialisme itu menguasai negara secara politis, secara politiknya. Namun dari kedua hal tersebut ada kesamaan, yakni kesamaan dari tujuannya. Tujuannya adalah sama-sama berusaha untuk saling menguntungkan negaranya sendiri. Itu kolonialisme dan imperialisme. Itulah penjelasan mengenai penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia atau ke Nusantara, dan juga lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Bagaimana? Sudah paham bukan? Sebelum Bapak closing, Bapak punya sedikit pertanyaan buat kalian. Silahkan kalian nanti jawab saja di web sekolah.
Pertanyaannya, dari penjelasan tadi ada istilah yang dinamakan gospel atau agama. Nah, apakah agama yang dianut oleh bangsa Eropa pada masa itu, dan apa peranan dari agama dalam upaya penjelajahan samudra? Silakan kalian jawab pertanyaan tadi di web sekolah di bdr.semancilimus.sch.id. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan see you.